Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, pasti semua di dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Dan bersama keluarga tercinta, hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah kita terus tetap ada di dalam hadirat Allah. Dan kita akan memberikan hati kita hari ini untuk kita memberikan pujian dan penyembahan bagi Allah yang hidup. Mari bersama-sama ibadah raya minggu ini kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Saya jemput berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan baik buat kita semuanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
dalam kehidupan kami. Amin, haleluya. Dia sungguh indah, dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia. Amin, haleluya, amin. Indah, katakan dia Yesus. bagi Tuhan. Bapak kembali akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, inilah penyerahan hati dan hidup kami. Kami senantiasa tinggikan nama-Mu, kami puji dan muliakan Engkau. Sebab apa yang Engkau beri bagi kami tidak sebanding dengan apa yang kami beri. Benar-benar pemberian-Mu yang terbaik, yang termanis, yang terindah selama minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran, atas hadirat, atas kuasa yang akan tuntun pimpin kami dalam persekutuan yang indah ini bersama dengan Tuhan di pagi ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Allah. Urapan kuasa mengalir di atas kami semua, sehingga kami pulang dari
tempat persekutuan kami dengan sukacita dan kegirangan besar yang daripada Allah. Terima kasih kami kuduskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan seperti Raja Daud mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Kita akan pujian ini bersama-sama. Amin. Waktu kita mengasihi dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur sebab cinta Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, yes, haleluya, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan bahwa Tuhanlah tempat kekuatan dan mazmur saya dan saudara. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berhatiku percaya Tuhan. Yes, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dialah gunung batu dan keselamatan saya dan saudara dalam segala situasi. Sebab itu hati kita tetap bersyukur dan bermazmur bagi Dia. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Dengan pujian ini, renungkan isi dari puji-pujian ini saudara. Amin.
bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sekali lagi firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, amin, pelita bagi kakiku. Haleluya. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, amin, menuntunku setiap hari. Yes, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, yes, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Oh, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, amin. Sebab firman-Mu teguh menopangku, amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, yes, amin. Allah kita Allah yang maha besar dan sangat terpuji. Kita akan naikkan pujian ini sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Amin. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dia sanggup menghancurkan segala musuh-musuh kita. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, yes, dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
menghancurkan musuh. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, amin. Kuasa Yesus dahsyat menghancurkan musuh-musuh kita. Amin, haleluya. Kita harus imani firman Tuhan ini. Haleluya. Kita sudah memberikan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik yang bisa kita beri bagi Tuhan. Saatnya Tuhan memberi yang terbaik untuk saya dan saudara melalui firman-firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita. Izinkan Allah berfirman untuk saya dan saudara. Nikmati zaman Tuhan melalui firman-Nya. Kita naikkan pujian Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa. Zaman Tuhan berarti bagiku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dengan iman berseru, amin. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Sekali lagi, Tuhan yang besertaku, Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, amin. Tuhan penuh kuasa. Dengan iman berseru, harapkan sekarang, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, zaman Tuhan. Zaman Tuhan berarti bagiku, benar Tuhan. Itu yang dapat memulihkanku, amin. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hatiku, segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan, jamahan Tuhan, amin. Yes, zamanmu Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya. Sekali lagi, rasakan zaman Tuhan, amin. Yes Lord, biar zaman-Mu berarti bagi kami Tuhan, amin. Amin. Zaman-Mu yang memulihkanku. Haleluya, yes, haleluya, yes, amin. Segenap hidupku percaya, segenap hidupku, segenap hidupku percaya padamu, haleluya. Biar zaman-Mu Tuhan, biar kekuasaan-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu, biar firman-Mu mengalir, menjamah setiap hati kami, memulihkan. Kami percaya Tuhan, haleluya. Kami percaya buat kuasa-Mu, kami percaya buat firman-Mu, kami percaya hadirat-Mu memulihkan kami, menguatkan kami Tuhan.
Amin. Biar zaman Tuhan berarti bagi kita. Yang dapat Memulihkanku, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Amin, amin. Mari kita serahkan hidup kita untuk menikmati firman Tuhan. Segenap hidupku percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Ronald untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang mendengar. Kiranya berkat Tuhan lewat firman-Mu mengubah hidup kami, mengajar kami untuk terus ada dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu oleh perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa atas anugerah Tuhan di mana kami masih bisa ada dan menikmati kehidupan hari ini. Terima kasih juga buat kasih setia Tuhan dalam setiap kepercayaan-kepercayaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati hamba, telinga seorang murid untuk siap mendengarkan firman-Mu. Jauh lebih daripada itu, kami percaya bahwa kami mau melakukan bagian daripada firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, mari kita buka dalam kitab Mazmur 138. Mazmur 138 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang-orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, Mazmur 138 merupakan nyanyian syukur dari Raja Daud ketika ia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Secara khususnya, ia sedang berada dalam kesesakan oleh karena musuh-musuhnya. Sebab tidak dijelaskan secara detail masalahnya, tetapi ketika kita membaca bagian-bagian ini, kita akan diingatkan pada peristiwa di mana Daud dikejar oleh Raja Saul, dan Daud menghadapi pertempuran yang sengit melawan bangsa Filistin waktu itu. Bahkan ia pun dikejar-kejar oleh Absalom. Kita juga tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang punya pasukan yang besar, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bisa saja Daud memakai itu untuk melepaskan dirinya dari musuh-musuhnya. Namun hal yang menarik yang kita temui di sini adalah Daud tidak membanggakan dirinya sedikit pun. Sebaliknya dia berkata, kalau bukan Tuhan yang menolong dia, maka apa yang dia lakukan semua itu sia-sia adanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menolong dia, maka apa yang dilakukan semuanya itu sia-sia adanya. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Sebab Bapak Ibu yang dikasihi, pagi ini saya mau berikan judul tentang bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Ada dua kebenaran yang kita pelajari saat ini.
ada kedua kebenaran yang kita pelajari saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran yang pertama adalah mengapa kita harus bersyukur, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah dan firman-Nya. Sekali lagi, mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur adalah kehendak Allah dan firman-Nya. Jikalau kita melihat dari ayatnya yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Penulis mengulangi kata bersyukur sebanyak 2 kali. Yang pertama, Daud secara pribadi mau bersyukur kepada Tuhan, dan yang kedua di ayatnya yang keempat, di sini dikatakan semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengarkan janji dari mulutmu. Di dalam ayatnya yang keempat, dia menyatakan semua raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan. Artinya bahwa Daud seorang raja tidak berarti dia tidak mengucap syukur. Dia juga wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Itu berarti mengucap syukur adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Amin Bapak Ibu. Dalam situasi apapun kita wajib bersyukur. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, wajib kita bersyukur. Kalau kita lihat kata bersyukur sering diartikan dengan memuji, tetapi kata bersyukur dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa makna dasar yang terkandung di dalamnya adalah mengakui. Artinya bahwa waktu kita bersyukur, kita tidak hanya memuji Tuhan, tetapi kita juga mengakui bahwa Allah kita adalah Allah di atas segala Allah, kuasanya yang tidak terbatas. Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Raja Daud berani memuji dan mengakui pertolongan Tuhan bukan karena mendengar dari orang lain, melainkan dia sendiri sudah mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi, sehingga dia bisa mengakui dan memuji sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa bersyukur terkait dengan fakta-fakta yang ada, bagaimana kita mengakui Tuhan dan kemahakuasaannya. Tanpa pengetahuan dan pengakuan ini, semua pujian dan ungkapan syukur kita tidak berarti apa-apa, hanyalah kata-kata yang indah tanpa makna. Ketika kita berkata, aku hendak bersyukur, maka sepatutnya dimulai dari hati, sikap hati Bapak Ibu. Karena mengucap syukur adalah bukan tentang apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang kita percayai dan secara keluar dari hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah melupa akan mengucap syukur dalam setiap kondisi apapun. Itu berarti saudara dan saya mengakui akan kehebatan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita mampu melihat pertolongan Tuhan. Sekali lagi, yang kedua adalah mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita mampu melihat pertolongan Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ketiga, ayatnya kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ayatnya yang kelima, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Ayatnya yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Puji nama Tuhan. Di sini bahwa Raja Daud ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, yang paling pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Sekali lagi diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, yang paling pertama yang Daud lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, Daud tidak langsung menyatakan masalah yang dia hadapi, tetapi yang ia lakukan dalam doanya, dia mulai bersyukur sebagai memberi pengakuan, pengagungan, dan penghormatan karena Raja Daud sangat
meyakini bahwa waktu ia datang dengan bersyukur kepada Tuhan, dia pasti dapat jawaban dari Tuhan. Jikalau kita lihat ayatnya yang ketiga, dan pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Sekali lagi, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat 3 menjelaskan bahwa waktu ia berseru, Tuhan menjawabnya dan memberi kekuatan kepadanya agar bisa melewati setiap situasi-situasi yang dia hadapi. Jikalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayatnya yang ke-6 mencatat bahwa Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi, namun ia selalu dekat kepada mereka yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Sekali lagi Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6 mencatat Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi, namun ia selalu dekat kepada mereka yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu, di sini dikatakan, jikalau aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan. Mencatat dalam kesesakan dan kita berseru dengan kerendahan hati dan mengakui kemahakuasaan Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan kita dengan caranya. Itu berarti Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita dan mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan Allah, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ayatnya yang ke-8 mencatat bahwa segala sesuatu yang kita alami akan diselesaikan oleh Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong setiap pribadi-pribadi yang memiliki hati, yang memiliki kerinduan untuk datang kepadanya. Saya percaya ada kehidupan ketika kita datang kepada Tuhan, ada jalan keluar ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah lupa selalu bersyukur dan mengakui akan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di dalam ayat ini mencatat bahwa segala sesuatu yang kita alami akan diselesaikan oleh Tuhan. Ingat bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Tuhan adalah satu-satu penolong dalam kehidupan kita. Daud bisa berkata karena dia mengalami bersama dengan Tuhan. Dia bisa menulis ini karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayatnya yang ke-8 mencatat bahwa segala sesuatu yang kita alami akan diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin manusia mengecewakan, mungkin orang-orang dekat kita mengecewakan, mungkin ada kehidupan yang buat kita terombang-ambing dan tidak ada jalan keluar. Tetapi ingat, ada Tuhan di sana untuk menolong saudara dan saya. Sebab bersama dengan Tuhan kita mampu melewati setiap persoalan. Itu sebabnya jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Apapun situasi yang saudara dan saya alami hari-hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa dengan bersyukur kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dengan bersyukur ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab ada pujian yang berkata, mujizat di dalam bersyukur. Artinya apa? Tuhan mau melakukan mujizatnya ketika orang-orang yang mau datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bahwa dengan bersyukur pun kita akan bisa melihat jawaban-jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur juga ada kekuatan yang kita
dapat di dalam Tuhan. Ketika kita bersyukur pun ada ketenangan di dalam jiwa kita. Dengan bersyukur juga Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan pernah lupa untuk terus bersyukur. Di dalam firman Tuhan ini ada dua kebenaran yang saya tekankan kembali. Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama adalah karena mengucap syukur adalah kehendak Allah dan firman-Nya. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita mampu melihat pertolongan Tuhan. Saudara mau melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Amin. Saya percaya semua kita mau ingin dan punya kerendahan untuk ditolong oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa jangan lupa Tuhan dalam segala hal. Dia rindu supaya saudara dan saya selalu membangun hubungan yang intim dengan Dia. Seperti Raja Daud. Mengapa Raja Daud bisa menulis Mazmur ini? Karena bukan sekedar dia menulis akan Mazmur ini, tetapi dia memiliki pengalaman akan kedekatan keintimannya dengan Tuhan. Dia membangun mezbahnya dengan Tuhan. Dia tahu dia punya pengakuan yang luar biasa atas kehebatan Tuhan. Itu sebabnya di dalam situasi apapun yang Daud alami, Tuhan akan tolong. Kalau Daud ditolong Tuhan, saya percaya saudara dan saya pun akan ditolong Tuhan. Amin. Tetaplah percaya, andalkan Tuhan dalam segala aspek hidup saudara dan saya. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa jalan keluar. Percayalah bahwa Dia Allah yang satu-satunya sumber daripada kehidupan kita. Amin. Ketika masalah, jangan lari ke luar. Jangan pernah punya masalah lari kepada orang lain. Jangan pernah punya masalah diumbar-umbarkan di bagian tetangga tetapi datanglah kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa engkau tahu Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan pernah lupa Tuhan dalam hidup saudara dan saya, karena kehidupan ini adalah bagian dari milik Tuhan. Tetaplah bersyukur dan andalkan Tuhan. Dengan bersyukur Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan bersyukur juga kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari terus kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan beri, dan kita akan mengisi kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang ada pada saya dan saudara. Mari sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan yang terbaik bagi Tuhan dengan segala persembahan-persembahan yang saudara siapkan. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan. Amin. Atas segalanya, sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan. Amin. Di atas segalanya, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Mari kita tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan, tidak lelah menabur bagi kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Pada saatnya kita akan menuai berlipat kali ganda sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan, perpuluhan dan apa saja yang sudah bawa hari ini ke rumah Tuhan. Tuhan dimuliakan. Saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan, sebelum doa syafaat dinaikkan, kita mau naikkan pujian. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha. Amin. Kau Raja yang diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yes, amin Tuhan. Datanglah kerajaan, amin. Jadilah kehendak-Mu, amin. Kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa, kami bersyukur di hadapan diri dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami pagi ini telah mendengar firman Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami untuk tetap hidup bebas di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu menjadi akar yang kuat, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami taruh umat Tuhan di dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami taruh hamba-hamba-Mu, segenap umat-Mu, biar ada dalam pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Serahkan jemaat satu persatu, simpatisan, bahkan siapa saja yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Engkau berkati, Engkau sembuhkan, Engkau lawat, Engkau cukupkan, dan Engkau sertai senantiasa. Bapa di surga, berkati umat-Mu dalam sepanjang minggu ini, dalam rencana, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, dan semua hal yang diperlukan. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kekuatan kuat kuasa Roh Kudus saja yang senantiasa ada dalam kehidupan ini, menuntun membimbing kami pada waktu umat-Mu berdoa mencari Allah yang Kau hadir melalui mujizat-mujizat-Mu, kapan saja, di mana saja, dan melalui apa saja ya Tuhan. Tuntun pimpin umat Tuhan dan berkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sudah Engkau pelihara dalam setahun. Kami berdoa dan bersyukur buat Ibu Lady Rumbar ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Rita Parubak. Kami juga menyerahkan anak kami Amsal Jitmau ya Tuhan. Terima kasih buat umur panjang yang Engkau beri dan Engkau anugerahkan.
Terima kasih buat perjalanan kehidupan yang sungguh indah, harapan yang ada, masa depan yang ada, dan harapan itu yang tidak pernah hilang dalam hidup mereka. Kami bersyukur sebab dari semula Engkau telah menetapkan dan menentukan mereka untuk menjadi anak-anak-Mu sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Mu di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat perjalanan hidup yang Engkau sudah sertai. Terima kasih buat umur panjang, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, terima kasih buat kehidupan, terima kasih buat penyelamatan Tuhan dalam masa-masa maut bahaya dalam hidup hamba-hamba-Mu. Sampai hari ini mereka boleh ada menikmati umur panjang. Kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan. Bapa Surgawi, di hadapan hadirat dan kuasa dan kemenangan-Mu, kami taruh seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu. Rencana kami akan memulai kembali ibadah pada minggu pagi dalam gereja kami. Kami berdoa agar Allah Engkau hadir, Engkau sertai dengan hikmat, dengan kebijaksanaan Tuhan. Dengan keputusan-keputusan yang ada, kami taat tunduk kepada protokol-protokol yang ada sehingga kami bisa memuji dan memuliakan Engkau di dalam rumah Tuhan kembali. Dan kami serahkan rencana ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Allah. Berkati jemaat Tuhan, berkati simpatisan yang datang beribadah. Engkau jaga dan Engkau pelihara dari segala macam penyakit secara COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau sertai umat Tuhan, jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau menjadi benteng perlindungan bagi umat Tuhan. Keluar masuk umat Tuhan dijagai, dilindungi, dipelihara oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Berkati kehidupan mereka dalam usia-usia sekolah mereka di rumah. Engkau pelihara, Engkau berkati. Berikan mereka hikmat, kepintaran, akal budi senantiasa sehingga mereka boleh ada dalam pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh kaum gereja Tuhan dan semua orang percaya di segala tempat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berperkara, menyatakan kuasa, kehendak, mujizat. Waktu mereka berdoa mencari Allah, Engkau turun tangan memberi hikmat kepada para dokter, para bidan, para suster, para perawat, ilmuwan-ilmuwan, mereka yang hari-hari ini berjuang untuk menemukan obat bahkan vaksinnya. Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan aparat keamanan yang bekerja keras, pihak rumah sakit Tuhan, pemerintah yang ada, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi dengan keputusan-keputusan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan serahkan kehidupan dan rencana pembangunan gereja keluarga Allah. Engkau tolong panitia, Engkau tolong tukang, Engkau tolong kami semua jemaat, agar kembali kami terus menyatukan hati dan iman kami untuk senantiasa kami ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua rencana-rencana ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di segala tempat, dalam program dan dalam upaya-upaya membangun umat Tuhan melalui Injil kebenaran. Engkau berkati penginjilan dunia, misi-misi dunia, baik di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah konflik, daerah-daerah komunis. Engkau hadir dan berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu, misionaris-misionaris, pendeta pelayan, para hamba-hamba yang melakukan KKR. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan melalui pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan di segala tempat. Engkau berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Allah berkati umat Tuhan, jemaat, kaum pria, kaum muda, kaum wanita, anak-anak dan semua unsur di dalamnya. Pelayanan kami serahkan gereja di Koya. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Engkau berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan bangkit berdiri dan bersama-sama dengan saya untuk kita arahkan iman, percaya, pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat Allah Bapa Surgawi di dalam Allah Tritunggal yang Esa mengalirkan rahmat, anugerah, kasih sayang melalui kecukupan, melalui kesehatan, melalui kesembuhan, melalui sukacita dan damai sejahtera yang melimpah ruah dalam kehidupan dan rumah tangga kita masing-masing.
persekutuan yang erat di dalam roh yang manis, mengikat kita, mempersatukan, mempereratkan kita dalam doa-doa kita, dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, menjagaku dan menjagamu, menyertaiku, menyertaimu, menyertai kita sekalian, mulai dari detik ini sampai Maranatha, Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Atas nama Gembala Sidang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerelaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.